Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di tempat ini. Allah yang menghadirkan kita untuk memberi anugerahnya kepada kita. Allah menghadirkan kita untuk memberikan ampunannya kepada kita. Allah menghadirkan kita untuk kita memanjatkan hajat-hajat kita dan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menghadirkan kita agar ruh kita berpadu dengan Nabi Muhammad, kekasih Allah, kecintaan Allah, dan kita terhubung kepada Allah melalui Nabi besar Muhammad yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati sang Nabi, maka kalian akan mendapatkan hidayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliaulah yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad, terkoneksi dengan Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad atha'a Allah. Yang mentaati sang Rasul berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yuti'il hadi ata'a ilahahu wa may ya'sihi ya'sil ilaha wa yumgati wa man bay'al mukhtar bay'a rabbahu yadullah min fawqil ayadil wafiyati. Barang siapa yang membaiat Nabi Muhammad, maka berarti dia membaiat Allah. Tangan Allah di atas tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat anugerah dari Allah Ta'ala yang menghadirkan kita di dalam hujan rahmat, di dalam hujan ampunan, yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau menyatakan bahwasanya masyi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada yang lebih ampuh daripada perkumpulan maulid di dalam menolak bala, di dalam menolak musibah. Kita sekarang umat Islam, dunia dilanda musibah, dilanda bencana, dilanda kesulitan, dan tidak ada solusi bagi apa yang melanda kita, melainkan kita balik kepada Allah Ta'ala, masuk di dalam lingkaran rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkoneksi dengan Nabi Rahmah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan di dalam hadis bahwasanya ketika sekelompok kaum mereka berada di dalam sebuah jihad, di dalam perjuangan jihad fisabilillah, maka ta'akharat alaihimun nusrah, pertolongan Allah Ta'ala lambat datangnya kepada mereka. Mereka berjuang, mereka berjihad sesuai syariat Allah, tetapi masih belum ditolong oleh Allah Ta'ala. Hingga akhirnya pemimpin tersebut, yang seorang yang soleh, panglimanya, dia memanggil di antara pasukan, hal fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada di antara pasukan orang yang melihat Rasulullah, yang pernah jumpa dengan Rasulullah? Saat itu sahabat sudah banyak wafat, hanya tersisa dari mereka sedikit, sudah langka keberadaan mereka. Maka ditemukan di dalam pasukan ada 1-2 orang sahabatnya Rasulullah yang pernah jumpa melihat wajah Nabi Muhammad. Maka mereka pun dimajukan, dimintai pendapatnya, dan pasukan terkoneksi kepada Rasulullah melalui 2 orang ini. Dengan ta'zim, dengan penghormatan, dengan musyawarah kepada mereka, hingga berkat itu Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada pasukan dan mereka meraih kemenangan. Kemudian kata Nabi Muhammad, bertahun-tahun kemudian lagi datang sekelompok kaum dalam kejadian yang sama, melakukan jihad fisabilillah, tapi enggak menang-menang. Maka akhirnya panglima, pemimpin pasukan tersebut bertanya, hal fikum man ra'a Rasulullah. Apakah ada di antara pasukan orang yang pernah melihat sahabatnya Rasulullah? Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya tabi'in. Adakah orang yang pernah jumpa dengan sahabat Nabi Muhammad, terkoneksi dengan Rasulullah melalui para sahabatnya? Saat itu tabi'in sudah jarang sekali. Maka ditemukan ada 2-3 orang tabi'in yang pernah jumpa, mengambil ilmu dengan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun dimuliakan, dimintai pendapatnya, merujuk kepada mereka, dan Allah Ta'ala berikan kepada pasukan dengan berkat merujuk kepada orang-orang yang terkoneksi kepada Rasulullah melalui jalur para sahabat tersebut. Hingga datang lagi generasi yang ketiga. Pertolongan Allah Ta'ala terlambat datang kepada
umat tersebut. Ditanya, hal fikum man ra'a Rasulullah? Apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat tabi'in, yang pernah melihat sahabat, yang melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan ditemukan ada 2-3 orang, dan mereka pun dimintai rujukan dan diambil keberkahan dari mereka dan masukannya, hingga Allah Ta'ala berikan pertolongan berkat terkoneksi, terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah pelajaran bagi kita. Solusi bagi umat ini adalah menjalin hubungan dengan Nabi mereka. Menjalin hubungan dengan Nabi mereka melalui jalur yang jelas, melalui para aulia, melalui para salihin. Wala yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluha. Sungguh generasi terakhir dari umat ini, keadaan mereka tidak akan menjadi baik, nggak akan menjadi sukses, melainkan dengan kembali kepada hal-hal yang membuat keadaan generasi awal dari umat ini menjadi baik dan sukses, terhubung dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengalami problem yang lebih dahsyat dari kita, kesulitan yang lebih dahsyat dari mereka, tapi semuanya ringan karena bersama mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah kullal musibah, saat kita kehilangan Rasulullah, saat kita ditinggal oleh Rasulullah, saat kita tidak dipedulikan dan terputus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dulu ada satu sahabat Rasul di dalam sebuah jihad fisabilillah, itu terluka hingga matanya itu keluar, terkena pukulan, keluar ngegantung di pipi. Datang kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, aini, mataku. Maka dipegang mata itu oleh Nabi, dimasukkan ke lubangnya, ke tempatnya, ditiup oleh Rasulullah. Itu mata yang ditiup melihat lebih terang dari yang sebelah. Sembuh total saat itu juga. Satu sahabat yang lain datang kepada Rasulullah, tangannya terputus. Dia bawa tangannya, ya Rasulullah, tanganku, yadi, tanganku terputus. Itu tangan dimasukkan lagi oleh Nabi Muhammad, tangan yang terputus dipasangkan lagi ke tempatnya oleh Rasulullah, nyambung lagi seperti semula. Di tempat itu juga mukjizatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solusi segala solusi ketika kita bersama Nabi Muhammad. Akan tetapi musibah kulla musibah ketika kita ditinggal oleh Nabi Muhammad. Sungguh yang bisa memperbaiki keadaan kita ketika kalau kita berhasil menarik perhatian Rasulullah, menatap kepada kita hingga beliau memanjatkan doanya kepada Allah Ta'ala untuk umat ini. Dan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau dalam doanya, dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian banyak, yang demikian besar, hingga waktu malam perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tenda beliau semalaman suntuk. Apa yang beliau lakukan? Beliau memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan panggilan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dan berkat panggilan itu Allah Ta'ala berikan pertolongan kepada umat ini, sampai syariat ini kepada kita sekalian berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan umat tatkala mereka menghadapi bencana, musibah dan kesulitan, mereka merujuk kepada Allah yang menguji mereka. Dengan musibah tersebut ujian dari Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan musibah dan Allah yang menyiapkan solusi. Panggil Allah, seru Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika kita kembali kepada Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yujibul muttar idza da'ani. Allah Ta'ala menjawab orang yang memanggil kepada Allah Ta'ala yang sedang kesulitan. Ammay yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ilahum Allah, la ilaha illallah. Allah Ta'ala yang menjawab panggilan orang yang sedang kepepet, yang sedang kesulitan, yang sedang terjepit, yang enggak punya solusi dari manapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallah, musuh-musuh Allah menjanjikan solusi. Sini, kalian punya masalah, datang kepada kami. Kalian punya masalah, datang kepada persekutuan kami, datang kepada persatuan kami, datang kepada Umam Muttahidah, datang kepada inilah.
Kita nggak mau menjadi anaknya Nabi Nuh yang bilang sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan merujuk kepada gunung yang bisa melindungi saya dari air banjir bandang ini, dari banjir yang menenggelamkan semua dunia. Dia lalai, lupa akan satu kenyataan yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. La asimal yawm min amrillah illa man rahim. Nggak ada yang bisa membentengi kita pada hari ini dari ketentuan Allah, dari perkara Allah, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah, yang masuk dalam lingkaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Musibah dari Allah ta'ala, pertolongan dari Allah. Cuma pertanyaannya, kapan Allah mau menolong kita? Allah ta'ala siap menolong kita, tetapi pertanyaannya, apakah kita layak ditolong? Apakah kita layak dibantu? Apakah kita memiliki kelayakan tersebut? Layakkan diri kita, maka kita tanpa meminta ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tatkala Bani Israel dilanda musibah, bencana, musim kemarau panjang, hingga mereka itu kehabisan air, nggak ada makanan, hingga mereka memakan bangkai. Kemudian minta pertolongan kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun doa kepada Allah Ta'ala, kumpulkan orang istisqa, minta turun hujan, nggak turun hujan. 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak dibantu oleh Allah Ta'ala. Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, maksudnya apa masalah kami hingga kami berdoa, kami ikhtiar memohon kepada engkau tapi belum dikabulkan? Kalau ada yang salah, beritahukan kepada saya, apa salahnya kita? Maka Allah Ta'ala nyatakan, ya Musa, bagaimana saya akan menolong engkau, menolong kalian? Kalian doa, bagaimana mau dikabulkan kalau di barisan kalian ada satu orang yang tukang mengadu domba, namam, yang tukang namimah, tukang adu domba, tukang provokasi, membuat kedua orang itu saling bermusuhan, saling mendengki, saling membenci. Nabi bilang, la yadkhulul jannah al-ghattaj, nggak bakalan masuk surga provokator, orang yang tukang adu domba orang, bawa omongan kepada orang lain agar kedua orang itu saling membenci, saling bermusuhan, saling mendengki. Itu adalah bukan ajarannya Allah, bukan ajarannya Nabi Muhammad, ajarannya iblis, waliyadzubillah min dzalik. Nah, Allah Ta'ala bilang, bagaimana saya mau tolong kalian kalau di antara kalian ada satu orang yang tukang adu domba. Gara-gara satu orang semua dapat musibah, gara-gara satu orang menjadi penyebab pertolongan Allah nggak turun kepada yang lain. Maka Nabi Musa tanya, katakan kepadaku siapa orang tersebut biar saya usir. Maka Allah Ta'ala nyatakan, saya melarang kalian untuk bawa omongan yang memecah belah, yang membuat orang saling mendengki. Terus saya melakukan hal itu, saya ngaduin kepada engkau. Terus bagaimana caranya? Ya cari sendiri inisiatif. Nabi Musa berpikir, dikumpulkan Bani Israel, dikatakan ini musibah turun gara-gara ada pendosa di antara kita, tukang namimah. Solusinya satu, kita taubat kepada Allah. Saya nggak tanya siapa orangnya, tapi kita taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tukang namimah ya berhenti dari namimahnya, jangan suka adu domba lagi, taubat kepada Allah Ta'ala. Mereka pun bertaubat bersama-sama. Belum minta hujan, turun hujan dari Allah subhanahu wa ta'ala saat itu juga. Wahakadha, kalau satu orang bawa sial, bawa musibah, bagaimana kalau yang semacam ini ada ribuan di tengah-tengah umat? Waliyadzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal yang demikian. Wa minal kabair, perbuatan yang demikian tersebut. Dan ketahuilah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ajaran Rasulullah adalah solusi bagi umat. Sunnahnya Rasulullah adalah jawaban dari segala problem kita. Tinggal kita cari apa yang kita lalaikan, yang kita telantarkan dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan-jangan kita menjadi penyebab turunnya musibah kepada umat. Jangan-jangan bom turun di Palestina gara-gara kita ninggalin sholat, gara-gara anak kita, gara-gara anak gadis kita nggak pakai kerudung, gara-gara kaum wanita kita sembarangan ketemu dengan yang bukan muhrim, gara-gara kita berucap kalimat yang nggak pantas. Al-bala muwakkalun bil mantiq, kata Nabi Muhammad. Bala, musibah dari Allah Ta'ala itu turun gara-gara ada kata kuncinya. Ada beberapa kalimat kalau diucapkan bikin stroke, ada kalimat yang kalau diucapkan bikin tumor dan kanker, ada kalimat kalau diucapkan bikin banjir, ada kalimat kalau diucapkan bikin gunung erupsi, ada kalimat kalau diucapkan bikin gempa bumi, ada kalimat kalau diucapkan
membuat saudara kita terbantai di belahan bumi yang lain. Musibah turun. Jangan kita menjadi penyebab turunnya bala kepada umat. Orang ketika turun musibah, turun bencana, banyak mereka itu menyalahkan, ini gara-gara dia, gara-gara fulan, gara-gara fulan. Semua ditunjuk kecuali dirinya sendiri. Ba'dul awliya was salihin, itu dia dalam doanya kepada Allah Ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Imam Sya'rani. Sebagian awliya was salihin dalam munajatnya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, seandainya saya menjadi penyebab turunnya bencana kepada umat Nabi Muhammad, maka matikan saya. Angkut saya dari dunia ini, jangan sampai saya menjadi penyebab turunnya bala dan musibahmu kepada umat ini. Wah, kata hati, jiwa yang introspeksi semacam ini, mereka penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Amirul Muminin, khalifahnya Rasulullah, berkeliling di tenda-tenda para pasukan. Di tengah malam menjelang subuh, itu ketika masuk tenda, di balik tenda beliau mendengarkan, dalam tenda ada keributan. Suara apa? Orang lagi baca Quran. Di tenda sebelah orang sudah pada bangun, riuh, lagi sholat, lagi tahajud. Di tenda yang lain lagi zikir, tenda yang lain lagi istighfar. Sampai di pinggiran, di pojok sana ada satu tenda, hening, masih gelap. Diintip, semuanya masih tidur, nggak tahajud. Maka Sayyidina Umar bilang, min hahuna nu'ta. Kita kebobolannya dari orang-orang yang semacam ini. Musibah datang, kekalahan datang karena keberadaan orang yang semacam ini di dalam barisan kita. Waliyadzubillah. Dia nggak bikin yang haram, dia nggak ninggalin sholat 5 waktu, cuma nggak tahajud. Dibilang kita kena musibah gara-gara orang yang semacam ini, yang lemah hubungannya, koneksinya dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Khalid bin Al-Walid, waktu menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Hajjatil Wada', Nabi Muhammad mencukur habis kepalanya saat tahallul. Kemudian sahabat Rasulullah berebutan ngambil rambutnya Nabi Muhammad. Itu Abu Talha, dia ngambil rambutnya Rasulullah, cukup banyak dia ngambil dari bagian depannya rambut Nabi Muhammad, dan juga dia bagi-bagi kepada yang lain. Datang Khalid bin Al-Walid, telat datangnya. Dan dia berkata, ya Abu Talha, masih ada rambut gak? Rambutnya Rasulullah. Bilang ada, saya minta. Tapi saya order rambutnya Nabi Muhammad, saya minta yang bagian depannya, bagian jambulnya Rasulullah SAW. Kenapa? Sebab dia dalam jihad selalu di depan. Dia minta rambut Nabi Muhammad yang bagian depan, agar itu menjadi posisi terdepan di dalam membawa kemenangan bagi umat Islam. Itu dalam setiap pertempuran yang beliau lakukan, rambutnya Nabi Muhammad diselipkan di kepalanya beliau, dalam imamahnya beliau. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Sahib ittisal bin Nabi Muhammad. Orang yang punya hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian cinta, demikian ta'zim kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang punya koneksi macam begini, sebagaimana para sahabat Rasulullah yang ikut jihad bersama Nabi Muhammad SAW, itu dalam perjalanan kalau Nabi ambil air wudhu, maka mereka mengambil sisa air wudhunya Rasulullah. Diambil sisa air wudhunya Nabi Muhammad, kadu yagtatiluna ala wadu'ih. Mereka tuh berebutan mengambil sisa air wudhu Rasulullah yang ditampung di bawah. Kemudian yang gak kebagian dari basahan tersebut, ngambil dari basahan temannya dan diusapkan ke wajahnya dan dadanya. Hati, jiwa yang penuh ta'zim, penuh cinta semacam inilah yang membawa kemenangan bagi umat Islam. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung tersebut, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu di dalam salah satu mawaqif beliau dalam jihad fisabilillah, dalam suatu peperangan perang Siffin, itu di tengah malam beliau tahajud di tengah malam. Dalam medan tempur, tahajud nggak ditinggalkan. Mau keadaan sulit, terluka, susah, tahajud nggak ditinggalkan oleh beliau. Itu dalam tahajudnya, beliau nggak bilang, ya Rabb, biar menang, biar musuh mati, biar tumbang, biar saya jadi orang yang berjaya dan pemenang. Nggak doa begitu beliau. Tahu beliau bilang apa dalam munajatnya? Ya Rabb, begitu menunjukkan, merendah ke hadapan Allah Ta'ala. Itu dia bilang bahwasanya dia introspeksi nafsunya. Dia introspeksi dirinya, hingga beliau mengatakan bahwasanya perjalanan menuju akhirat panjang dan umur saya pendek sedikit. Kemudian dia bilang kepada dunia, wahai dunia,
Ya dunya ghurri ghairi, ghurri ghairi, ghurri ghairi, qad tallaqtuki thalathan la raj'ata li fiha. Wahai dunia, kamu tipu orang lain, jangan tipu saya. Saya nggak kepengen harta, nggak kepengen tahta, nggak kepengen apapun. Tipu orang lain, jangan tipu saya. Saya sudah talak 3 kepada engkau, nggak mau rujuk lagi kepada dunia ini. Radhiyallahu anhu warḍah. Beliau introspeksi berapa banyak air mata yang beliau tumpahkan dalam munajat, dalam doanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jeritan ya Hayyu ya Qayyumnya. Dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kecewa orang yang menanti di pintunya makhluk. Sungguh kecewa orang yang mengadukan hajatnya ya kepada orang ini, kelompok ini, negara itu, nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dibodohi, punya masalah, datangnya ke kita. Masalahnya dari mereka. Wallah, nggak ada yang lebih penyayang melebihi Nabi Muhammad. Tapi kita tinggalkan Nabi Muhammad gara-gara orang-orang tersebut. Kita tinggalkan syariatnya Rasulullah, kita ganti bilang dalam acara kawinan, dalam acara pesta kita tinggalin adatnya Nabi, sunnahnya Nabi, pakai adatnya mereka Yahudi, Nasrani. Oh, sekarang dari jenis yang sama yang membantai saudara kita. Mau boikot, kita boikot sekarang, dari dulu boikot. Boikot akhlaknya, boikot pemikirannya, boikot ucapannya. Anak-anak kita, kanak-kanak kita, balita kita diracuni dengan tontonan-tontonan yang mengandung hal-hal yang mungkar di dalamnya. Sampai film kartun disisipi dengan LGBT dan semacamnya. Waliyadzubillah min dzalik. Pembodohan kepada kita sekalian. Mau boikot barang silahkan, tapi yang jauh 1000 kali boikot barang yang cuma musiman, boikot akhlak mereka seumur hidup, boikot perangai mereka seumur hidup, boikot ucapan dan slogan mereka seumur hidup, boikot watak mereka seumur hidup. Boikot itu semuanya, tinggalkan itu semuanya, dan ridhalah dengan perlindungan dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'zamatuh. Allah yang melindungi kita. Berseru kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud kita, dalam doa kita, dalam munajat kita. Itu para ulama bilang bahwasanya musuh-musuh Islam tidaklah mereka berhasil menjajah tanah muslimin melainkan setelah sebelumnya mereka berhasil menjajah hatinya muslimin, menjajah jiwanya muslimin, menjajah sanubari muslimin. Hati kita direbut, dikuasai, dijajah oleh mereka. Kita ikuti mereka, tempat yang mestinya menjadi rumahnya Allah menjadi rumahnya iblis. Menjadi kecintaan kepada Yahudi, Nasara, kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam yang memporak-porandakan akhlak kita dan perangai kita. Dan sungguh ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Kita ditipu oleh mereka, dunia dan akhirat, waliyadzubillah min dzalik. Mereka menipu kita dengan slogan hak asasi manusia. Dan mereka andaikan punya setitik, setetes sifat manusiawi di dalam pembantaian yang dilakukan. Dan setiap kali datang slogan dari mereka, kita telan bulat-bulat. Dan kita terima dan kita percaya hal tersebut. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna, yang mengajarkan kemanusiaan kepada kita. Nabi yang ajarannya, la tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling hasud, jangan saling benci, jangan saling iri. Jangan saling berpaling satu sama lain. Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Ada ajarannya Nabi Muhammad. Adapun mereka dari dulu kerjaannya menimbulkan perpecahan. Datang ke bumi manapun mengadu domba antara kelompok muslimin yang ada di sana, timbul peperangan, timbul kekacauan, timbul keributan. Tapi Nabi Muhammad SAW kerjaannya mendamaikan orang, menjenguk orang sakit, menolong orang yang kesusahan dan timpa musibah, ngasih makan orang yang kelaparan. Kemanusiaan yang sebenarnya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang yang sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjunjung tinggi hak wanita yang hakiki yang sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta yang dikatakan barat dan timur tentang haknya kaum wanita, mereka adalah orang-orang yang paling melecehkan kaum wanita, yang paling merendahkan kaum wanita. Siapa gerangan di rumah mereka yang kaum wanitanya nggak dilecehkan, bahkan dilecehkan oleh keluarga sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Terjadi di mana-mana. Kebohongan yang menipu kita, yang dilakukan oleh mereka.
Karena itu semuanya ini ingin mengecoh kita. Dari zikir kita, dari ilmu kita, dari sunnah kita, dari akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu nggak ada jalan lain kecuali kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti, meneladani, menjalin hubungan, menjalin koneksi. Ini negara ini dia mau bikin apa aja bebas. Kenapa? Punya koneksi kepada negara yang kuat. Kamu nggak punya koneksi kepada yang maha kuat, nggak punya koneksi kepada yang maha hebat. Law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Rasulullah bilang, sungguh Sayyidina Lut dia sudah merujuk kepada kekuatan yang paling kuat, yang paling kokoh, kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Dan kita punya Nabi Muhammad, dan kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita punya para aulia, para salihin. Man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Yang masuk di benteng mereka enggak kenal rasa takut sama sekali. Enggak ada kekhawatiran, enggak ada bencana, enggak ada musibah. Innama ya'kuludz dhi'b minal ghanam al-ghasiyah. Sesungguhnya serigala menerkam dari kawanan domba, dari domba-domba yang memisahkan diri dari kawanannya. Kita memisahkan diri dari sahabat Nabi Muhammad. Kita memisahkan diri dari kawanan keluarga Nabi Muhammad. Kita memisahkan diri dari para aulia, para salihin. Kita memisahkan diri dari pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang musibah yang bertubi-tubi. Datang bencana yang bertubi-tubi. Enggak satu bencana datang kita masih belum sadar. Dua bencana datang kita masih belum sadar. Dan bencana sebesar-besarnya bencana adalah terputusnya hubungan dengan Nabi Muhammad. Cuma kita enggak peka. Kita enggak berasa ditimpa musibah. Dalam perkara akhlak kita nggak berasa. Ditimpa musibah ketika kita menelantarkan ajaran Nabi Muhammad, kita nggak berasa. Musibah keluarga kita buka-bukaan aurat, kita nggak berasa. Tapi begitu kena musibah sakit baru kita berasa. Kena musibah banjir baru kita berasa. Kena musibah kehilangan harta, kehilangan tahta, kehilangan jiwa, kehilangan tanah, kehilangan negeri, baru kita berasa. Waliyadzubillah min dzalik. Seandainya kita peka dari awal, kita sensitif dari awal, nggak bakalan terjadi hal-hal yang semacam ini. Balik ke jalannya Allah. Itu sampai itu para ulama menyebutkan ketika orang-orang al-kuffar, musuh-musuh Islam ingin menghancurkan umat Islam, gampang, sebarkan perzinaan di negeri mereka, sebarkan minuman keras di negeri mereka, sebarkan perpecahan sehingga umat Islam satu sama lain saling dengki, saling benci, maka musuh nyempil masuk merusak mereka, mengambil negara mereka. Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian saling berselisih, niscaya kalian akan gagal. Walaupun kamu menang kursi, menang tahta, tapi berselisih, putus hubungan dengan saudaramu, dengan kerabatmu, kamu gagal total. Dan pertolongan Allah, tadhhabari hukum, pertolongan Allah pergi dari kalian saat kita berselisih satu sama lain. Hal yang sepele, hal yang mudah, urusan duniawi, jangan jadi penyebab kita saling dengki, jangan jadi penyebab kita saling benci. Sungguh persaudaraan kita adalah segalanya. Dalam rangka apa? Menggembirakan hati Nabi Muhammad. Nabi enggak girang kalau kita punya kursi sebanyak-banyaknya, punya tahta sebanyak-banyaknya, punya uang sebanyak-banyaknya. Yang Nabi Muhammad girang ketika kita saling menatap satu sama lain bersaudara dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Ketika kita tidur enggak ada dengki kepada orang, enggak ada benci kepada orang. Ini hal yang paling menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bangun tahajud walaupun 5 menit, 15 menit sebelum subuh. Talib ilm enggak bangun tahajud. Punya hajat enggak bangun tahajud. Punya problem nggak bangun tahajud, minta, panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu baliklah kepada Allah. Dan di majelis ini kita sekelompok dari umat Nabi Muhammad diberikan keamanan, kita bisa hadir, diberikan kedamaian, kita bisa hadir. Subhanallah, ini nikmat yang amat besar yang sering dilupakan oleh orang banyak. Kita diberikan rasa aman hingga kita bisa hadir, kita bisa bikin majelis macam begini, kita bisa kumpul sama-sama, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian, nggak ada prasangka buruk antara kita. Ini nikmat besar dari Allah, syukuri nikmat ini dan jaga nikmat persaudaraan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita. Allah Ta'ala berikan pertolongan insya Allah kepada negeri kita, kepada umat Islam di Palestina, dimanapun mereka berada. Dijadikan kita orang-orang yang menjalankan syariat Allah, ajaran Allah, perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Dilindungi bangsa kita, dilindungi negeri kita, dijaga para pemimpin kita, senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan hidayat, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala.
Itu ulama bilang, saya kalau punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, saya doain pemimpin saya. Kenapa? Kalau dia benar, semua orang jadi benar. Doakan mereka. Imam Al-Haddad bilang, jangan nyumpahin pemimpin walaupun dia zalim. Hah? Walaupun zalim jangan disumpahin. Kenapa? Sebab kamu nyumpahin dia biar mampus, biar binasa. Mampusnya dia, binasanya dia dengan menindas kamu. Jadi kita udah menyumpahin mereka, kita nyumpahin diri kita sendiri. Doakan agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian, wa ma da'a illa ala rijali. Mudah-mudahan Allah taala berikan hidayah ya kepada kita. Kita mewakili dari umat Islam di seluruh dunia di momen ini, di saat ini, waktu zuhur, saat dibukakan pintu langit. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita panjatkan doa kita kepada Allah taala agar Allah taala berikan pertolongannya kepada kaum muslimin, agar Allah taala berikan rahmatnya kepada kaum muslimin, agar Allah angkat musibah yang menimpa kaum muslimin, agar Allah taala tolong saudara-saudara kita yang ditimpa bencana, ditimpa musibah, ditimpa penindasan, ditimpa keburukan. Allah taala jauhkan mereka semuanya ya rabbal alamin. Ya Allah, ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu sebutkan dalam riwayat bahwasanya yang memanggil ya arhamar rahimin 3 kali, maka datang malaikat kepada dia dan berkata, ya hadza is'al fa in arhamar rahimin aqbal alaik. Wahai orang ini, minta yang kamu mau, arhamar rahimin ada di hadapanmu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, farij 'alal muslimin ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami. Kami panjatkan hajat kami kepada Engkau, wahai Allah yang mengabulkan doa, yang mengetahui segala harapan kami dan kebutuhan umat ini. Kami panjatkan kepada Engkau hajat umat Islam, hajat umatnya Nabi Muhammad. Dan kami berseru kepada Engkau mengikuti lisan Nabi Muhammad sebaik-baiknya lisan yang berseru dan memanggil-Mu dengan panggilan Ya Allah. Dan kami berseru mengikuti lisan yang berseru kepada Engkau, lisannya para aulia, para salihin. Ya Rabb, ya Arhamar Rahimin, semata-mata kami memohon perhatian-Mu, memohon pandangan-Mu, memohon rahmat-Mu kepada umat Nabi besar Muhammad. Dan tidak ada yang hadir di majelis ini ataupun menyimak ataupun menyaksikan, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosanya, Engkau angkat derajatnya, Engkau sembuhkan penyakitnya, Engkau jauhkan musibah dan bala darinya, dan Engkau jadikan setiap individu dari kami penyebab turunnya rahmat-Mu kepada umat ini ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, di saat panggilan dari bumi dan para penghuni langit berseru kepada Engkau ya Allah, maka terimalah hajat kami, terimalah doa kami, kabulkanlah permintaan kami. Ya Allah, ya Allah.